Putraku telah meninggalkan Kadipaten. Dan seorang tamuku dari Hindustan telah kusuruh untuk mencarinya. Hindustan? Apakah dia seorang tukang sulap? Aku tidak tahu apa pekerjaannya. Saat ini dia telah meninggalkan tempat ini dengan membawa 4 penggawaku yang terbaik. Beberapa pendekar pilihan, dan 1 pasukan inti yang sangat gagah berani. Untuk membawa pulang 1 orang Raden Samba, perlu pasukan kuat sebanyak itu. Orang Hindustan itu yang minta. Kanjeng Adipati tahu benar orang Hindustan itu siapa? Tidak. Aku hanya tahu namanya saja. Namut Pataji. Tapi aku percaya bahwa dia orang yang baik dan ilmunya sangat tinggi. Kanjeng tahu orang Hindustan itu pergi kemana? Tidak. Tapi menurut juru wartaku, Namut Pataji dan pasukanku saat ini berada di Temenggungan, Palangsari. Apakah itu berarti Raden Samba ada di Kademangan Palangsari juga? Menurut juru wartaku begitu. Maaf, apa Andika juga mencari putraku? Benar. Kalau boleh tahu, apa maksud Andika? Aku obati. Diobati? Apakah dia sakit? Perasaan selama ini tidak ada tanda-tanda bahwa dia sakit. Dia kena sihir Kalasarpakanaka. Jika sihir itu tidak dibebaskan, maka Raden Samba akan menjadi manusia ular selamanya. Apa itu Kalasarpakanaka? Sihir ular. Jika dilihat oleh orang biasa, Raden Samba separuhnya badan manusia biasa, separuhnya lagi ular. Aku dan semua orang yang melihatnya tidak seperti yang Andika katakan. Aku melihat putraku sebagaimana wajarnya manusia. Berkaki, ya seperti manusia. Menurut Andika semua, apakah betul putraku separuh manusia, separuh ular? Tidak, Kanjeng. Dia itu bohong. Saya percaya. Putra Paduka sudah melakukan ruat Sudamala. Tapi itu sifatnya sementara. Jika melanggar 3 pantangan, kekuatan Sudamala akan musnah. Orang biasa akan melihat Raden Samba sebagai manusia ular. Fitnah. Andika mengada-ada. Andika sengaja mengarang cerita bohong untuk mendapatkan uang di sini. Pergi. Pergi. Saya tidak minta apapun dari yang saya tolong. Diam. Diam. Semuanya enyah dari hadapanku. Pergi. Sabar, Kanjeng. Datuk Jangan ini... banyak omong. Cepat pergi. Kalau tidak, kalian kutangkap sebagai penipu. Kami bukan penipu. Jangan mentang-mentang sebagai Adipati Andika menuduh orang sembarangan. Sudahlah, Rindi. Kanjeng Adipati belum tahu apa yang kita maksud. Kita cari sendiri saja. Ayo. Hei, tunggu. Tunggu. Mau kemana kalian? Bukankah Andika telah mengusir kami? Andika mau mencari putraku. Dia memang membutuhkan aku. Putra Andika perlu pertolongan. Tangkap mereka semua. Masukkan ke dalam penjara.
Tutup pintu gerbang! Tutup pintu gerbang! Ada apa? Ada apa? Dauhkan jangan Adipati. Di pendopo sedang terjadi perang seru. Ayo! Ayo! Jangan sampai lolos! Aku mereka! Lemparkan talinya! Lari kau Rizal! Tidak bisa lolos! Bocah! Ajar Hirala. Dia akan menangkap Raden Samba dengan bantuan pasukan milik ayah Raden Samba sendiri. Itu tandanya orang yang akan kita hadapi. Cerdik, licik, penuh tipu daya yang berbahaya. Mestinya dia berhadapan dengan Kalagondang. Kalagondang sendiri berhasil ditawanya. Oh iya ya, jadi bagaimana, Kek? Bagaimana apanya? Hiralal tidak perlu ditakuti. Aku mengatakan tentang kecerdikan dan kelicikan Hiralal Sangkar agar kita tidak ceroboh dan tidak gampang terpengaruh oleh tipu muslihat. Urusan Raden Samba bisa berbahaya. Kenapa, Datuk? Dia pergi dengan seorang gadis. Apa karena keduanya belum menikah? Meskipun sudah menikah. Loh, sudah menjadi suami istri, masih berbahaya. Apa bahayanya, Datuk? Raden Samba terkena sihir Kalasarpakanaka. Sihir ular. Jika dia kawin dan punya anak, kemungkinan besar anaknya akan menjadi siluman ular. Separuh manusia, separuhnya lagi ular. Masya Allah, kalau begitu kita harus segera menemukan Raden Samba. Jangan sampai dia kawin dengan wanita itu. Kemana kita harus mencari? Kalau ada Kalagondang, kita bisa menanyakan padanya. Karena dia memiliki pusaka sakti Kacolopian. Aku ada akal. Akal apa? Akal untuk mendapatkan Raden Samba. Bagaimana caranya? Coba katakan. Gadis itu pasti membawa Raden Samba ke tempat saudaranya. Kemungkinan saudaranya yang tempatnya paling jauh atau terpencil. Kita cari siapa saja saudara Tumenggung Arya. Sesudah dapat, baru kita lacak ke sana. Bagus, tapi makan waktu lama. Daripada mencari tempat persembunyian Raden Samba yang tidak ketahuan juntrungannya, saran Wulandari patut diperhatikan, Datuk. Betul. Kita cari siapa saja saudara Tumenggung Arya. Dan siapa yang pantas kita duga menjadi tempat persembunyian mereka. Kita pergi ke sana. Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah Andika yang berada di sebelah kerangkengku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wulandari. Keluarlah. Aku ingin bicara. Kiai, Apa yang terjadi? nasib buruk Kiai. Tapi untung Bagus Sajiwo, Rindi Antika, dan Datuk Larantapa bisa lolos. Semoga mereka tidak tertangkap. Selain Aji Basa Pamungkas, siapa saja lawannya?
Mak Lampir, Kidunya Banda, dan Grandong. Mak Lampir dan Kidunya Banda jatuh pula ke tangan Aji Basa Pamungkas. Iya, Kiai. Betul-betul akan terjadi huru hara yang besar. Kiai sekarang ada di mana? Di sini, aku juga ikut tertangkap. Kerangkengku ada di sebelah kerangkengku. Masya Allah, tidak aku sangka. Kedatanganku kemari hanya ingin berpesan padamu. Semoga kau bisa bertahan dan selamat. Pesan apa, Kiai? Pada waktunya nanti, Aji Basa Pamungkas akan memberimu gelang perak. Dia akan meminta padamu agar kau memakai gelang perak itu di kakimu dengan sukarela. Apa yang harus kulakukan, Kiai? Jangan mau, sebab kalau kau mau, kau akan dijadikan budaknya. Seandainya memaksa, Kiai? Tetap jangan mau. Meskipun kau harus mengalami penderitaan bagaimana kerasnya, kesabaran dan ketabahanmu dituntut demi keselamatanmu di hari mendatang. Apa sebenarnya gelang perak itu, Kiai? Itu tanda dari pengikut Aji Basa Pamungkas. Kesaktian gelang perak itu tidak akan ada artinya bagi orang yang tidak mau. Ia akan berjaya sakti hanya pada orang yang dengan sukarela memakainya. Karena itu waspadalah. Pesanku cukup begitu saja. Baik, Kiai. Nyai, apa aku perlu kekerasan untuk membuka mulut kamu? Kurang ajar. Jawab. Aku bunuh kau. Jangan. Dia menantangku. Dia harus mati. Ingat Lampir, dia calon pengikutku. Jika dia mati, kau pun akan mati pula oleh tanganku. Aku ingin bersahabat dengan Nyai. Persahabatan lahir batin. Silakan makan, Nyai. Semuanya ini untuk Nyai. Aku ingin menawarkan sebuah perjanjian untuk Nyai. Aku hendak menaklukkan Sultan Mataram dan raja-raja senusantara lainnya. Aku pasti akan menjadi raja di raja seluruh Tatar Nusantara nantinya. Nyai akan kujadikan ratu. Yang mempunyai kekuasaan di salah satu wilayah yang Nyai sukai. Nyai tertarik? Jika tertarik, mari bergabung dengan kami. Pergi Andika dari sini. Nyai, Harap Andika tahu, aku tidak akan pernah berkhianat terhadap negaraku. pakai gelang ini di kakimu, dan kau akan bebas.